الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ngaji qasidah burdah, cerita atau sekelumit tentang kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semakin banyak kita mengenal Nabi, semakin Nabi juga mengenal kita. Kita buka dengan kirim al-Fatihah dari guru-guru kita ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi jami'an baiti jami' ikhwani wa wal mursalin alaihi wassallam wa syuhada'i salihin wa malaikatul muqarrabin. Illahum al-Fatihah. A'udzu bisyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Husan ila sayyid Muhammad al-Busri wa radad darihahu wa la syekh Nasr Tafi'an la syamar wa syabati wa sunna al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abana mauliduhu an tibi unsurihi yatiba mubtada'in minhu wa mukhtatamim yaumun tafarrasa fihi al-fursu annahum qad unziru bihululil bu'si wan naqami wa bata'i wa nukisra wa huwa munsadi'un kashamli ashabi kisra ghaira multaimi wan naru khamidatul anfasi min asafin alaihi wan nahru sahil aini min sadami. Abana mauliduhu an tibi'in surihi ya tiba mubtada'in minhu wa mukhtatami. Abana telah menjelaskan mauliduhu kelahiran Nabi. Menjelaskan apa? An tibi'un surihi, tentang alangkah bagusnya unsurnya Nabi, intinya Nabi. Ya tiba mubtada'in minhu, alangkah bagusnya pembuka Nabi. Mubtada itu maksudnya ya pembuka lah. Wa mukhtatami, dan alangkah bagusnya yang menutup Nabi. Maksudnya sini kelahiran Nabi dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang terjadi ketika lahirnya Nabi, ya. Waktu kemarin kita ngaji Maulid Barzanji, itu ketika Nabi di kandungan, ya, itu hewan-hewan tunggangan orang Quraisy itu pada bisa ngomong, bisa bicara, dan didengar oleh manusia. Bifisahil al-sunil arabiyah, bifisahil al-sunil arabiyah. Bahkan dengan bahasa Arab, kalau dalam Barzanji itu begitu. Kuda-kuda, keledai-keledai itu pada ngobrol tentang sekarang Nabi akhir zaman yang sudah dikandung di ibunya Siti Aminah. Nah, itu. Kemudian satu lagi jin-jin itu semua pada ngobrol-ngobrol juga. Bahkan hewan-hewan buas, binatang-binatang di lautan semua pada ketemu ngobrolin begitu. Sama seperti kita tuh kayak mau pemilu, contoh misalkan apa-apa di tempat obrolan semua yang itu diobrolin. Ini masalah penting ini. Nah, begitu juga waktu itu, bahkan yang banyak ngobrolnya hewan-hewan. Kemudian orang ahlul kitab yang sudah membaca kitab-kitab yang dulu, orang Yahudi, orang Nasrani, yang mana mereka sudah tahu itu dalam kitab-kitab mereka itu sudah dijelaskan tanggal lahirnya kapan, harinya apa, bulan apa, kemudian bapaknya siapa, dari keluarga mana, semua jelas. Sehingga sudah dinanti-nanti ini sesuatu yang luar biasa akan muncul. Sehingga kejadian itu abana anti bi unsrihi, itu menjelaskan alangkah mulianya, alangkah istimewanya
si baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ya tiba mubtada'in min huwa muqtatami, alangkah bagusnya, baru kemarin dipuji sebagai perantaranya. Sekarang yang tadi dipuji kan intinya. Nah, sekarang dipuji ya tiba mubtada'in min huwa muqtatami, alangkah mulianya yang menjadi perantaranya Nabi. Maksudnya siapa? Ya kakek-kakeknya itu. Mulai Nabi Adam, yang pertama kan Nabi Adam. Nabi Adam, Abul Bashar, bapaknya manusia semuanya. Tentu dari beliau lah. Nah, kemudian bibitnya Nabi Muhammad itu turun lagi sampai mukhtatam. Terakhir siapa? Kepada Sayyid Abdullah, yaitu bapaknya Nabi Muhammad SAW. Tentu nih orang-orang mulia, orang-orang istimewa, karena dijadikan sebagai perantara makhluk yang termulia. Maka itu untuk pujian ya tiba mubtada'in min huwa mukhtatami. Mulai Nabi Adam sampai Sayyid Abdullah, itu alangkah bagusnya orang-orang itu, alangkah mulianya orang-orang, alangkah beruntungnya orang-orang yang dijadikan sebagai perantara lewatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaumun tafarrasa, yaumun hari itu, kelahiran itu, tafarrasa fihil fursu, berfirasat. Orang Persia itu berfirasat annahumu, bahwa mereka itu qad ungdiru, mereka telah diberitahu, gitu, bihululil bu'si wan naqami, akan datangnya keburukan dan kesialan. Jadi orang Persia waktu itu, zaman-zaman mau Nabi lahir tuh, mereka tuh sudah punya firasat, nih kayaknya bakal hancur nih kita nih, gitu. Jadi sudah ada firasat mereka. Bihululil bu'si wan naqami. Ditambah lagi wabata Iwanu Kisra. Iwan itu apa namanya? Singgasana lah ya, singgasana atau dipan-dipannya Kisra. Kisra itu julukan untuk raja Persia. Itu Kisra. Kemudian kalau raja Romawi, Kaisar Romawi. Kalau Najasyi itu untuk Ethiopia. Nah, Najasyi, Habasyah. Itu sama kayak dulu Mesir, rajanya namanya Fir'aun. Maksudnya julukan untuk rajanya namanya Fir'aun. Bukan namanya siapa aja, tapi ketika dia menjadi raja, maka dia julukannya Fir'aun. Begitu juga dengan Kisra. Waktu itu singgasananya Kisra atau dipan-dipannya Kisra, munsodi'un, itu pada retak. Nggak ada apa, nggak ada bergempaan, nggak ada apa. Tiba-tiba kok retak. Itu kan punya firasat kita kalau apa misalnya ngapain tiba-tiba kok pegang gelas jatuh, piring tiba-tiba jatuh, ada firasat tidak enak ini. Aku itu orang Persia, itu belum perang, belum apa-apa, Nabi mau lahir tuh, itu tiba-tiba apa namanya singgasana atau dipannya raja Persia itu tuh retak, tidak ada apa, wah ini ada firasat buruk ini bakal ada sesuatu yang terjadi yang besar. Padahal waktu itu memang negara-negara Persia Romawi itu negara adidaya yang tidak terkalahkan waktu itu. Tapi maksudnya mereka punya firasat demikian. Kasyamli ashabi Kisra ghairu multaimi, atau ghairu multaimi. Itu begitu juga sama dengan para pengikutnya atau bawahan-bawahannya, rakyat Persia waktu itu juga pada tidak nyatu. Kalau bawahan itu sudah nggak satu hati, itu tidak kompak, itu kan pusing tuh rajanya, pimpinannya. Waktu itu gitu juga, sehingga kok bawahannya kok tiba-tiba pada selisih satu sama lain. Kemudian kok ada keretakan-keretakan di istana atau di dipan atau di singgasana. Ada firasat buruk itu semakin kuat orang-orang Persia itu. Wan naru khamidatul anfasi min asafin. Wan naru, kemudian ada api ini api abadi, api yang lama nggak mati-mati, kena hujan kenapa nggak mati-mati, sehingga disembah sama orang-orang Majusi. Khamidatun, waktu Nabi lahir kok tiba-tiba mati. Min asafin, karena sedih atau karena kalah lah, alaihi, karena Nabi, wan nahru sahil aini min sadami. Begitu juga sungai yang biasanya deras tiba-tiba surut. Ya karena itu Nabi itu, Nabi lahir, sehingga kok banyak kejadian-kejadian yang luar biasa.
Nah, api yang tidak pernah padam itu tiba-tiba padam. Kemudian sungai yang betul-betul deras, sungai ini sungai Furat namanya, sungai Efrat, itu yang deras terus, tiba-tiba waktu zaman Nabi mau lahir tuh, tiba-tiba airnya tuh habis. Wasa asawata an ghadat buhairatuha warudda wariduha bil ghaidhi hina dhami. Di daerah sawah itu satu daerah, bukan nama sawah, bukan, tapi an ghadat buhairatuha. Begitu juga danaunya daerah situ, itu danaunya juga surut. Warudda wariduha bil ghaidhi, orang-orang yang kesana mau ngambil air pada jengkel semua. Hina dhami, ketika mereka sudah kehausan datang ke sana, air surut semua, tidak ada air yang bisa diambil. Insyaallah. Ka'anna bin nari ma bil ma'i min balalin huznan wa bil ma'i ma bin nari min dharami. Sebagaimana ya tadi itu, semua pada kacau. Yang api itu seperti air, maksudnya dia sudah jadi padam. Nah, kemudian air jadi seperti api, airnya habis, malah kering kerontang, jadi kemarau. Wal jinnu tahtifu wal anwaru sati'atun wal haqqu yadharu min ma'na wa min kalami. Wal jinnu, kemudian jin, tahtifu, pada mengeluarkan suara. Mengeluarkan suara tanpa rupa. Suara jin-jin itu pada ngobrol, gak kelihatan jinnya, tapi kedengeran suara-suara omongannya itu. Wal anwaru sati'atun, ada cahaya-cahaya yang tersebar kemana-mana. Ketika kehamilannya Siti Aminah, hamil Nabi Muhammad, itu beliau melihat cahaya itu dari perut itu, kemudian menjulang ke langit sampai bisa mau menerangi Persia Romawi. Itu dari Mekah. Kemudian bisa menerangi itu. Maka disampaikan, itu beliau dalam mimpi disampaikan bahwa innaki wada'ti bi sayyidil alamin. Kamu innaki hamalti bi sayyidil alamin. Kamu sekarang hamil membawa Sayyidul Alamin, pimpinannya seluruh alam. Wasammihi idza wada'ti Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah, di dalam berjanji itu gitu. Nanti ketika kamu sudah ngelahirin ini, si anak ini, sammihi Muhammadan, kasih nama dia Muhammad. Kenapa Muhammad? Karena Muhammad itu kalau dalam sisi arti itu orang yang dipuji, orang yang terpuji. Li'annahu satuhmadu uqbah, karena memang orang ini nanti akan terpuji pada akhirnya. Walaupun nanti waktu di masa-masa dakwahnya dicaci maki, dilempar-lempar, tapi pada akhirnya juga akan tetap terpuji. Jadi begitu. Wal haqqu yadhharu min ma'na wa min kalami. Kemudian kebenaran itu nampak, kebenaran itu mulai menampakkan maknanya, mulai menampakkan hakikatnya. Seperti tadi itu, orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, orang Majusi nyembah api, kemudian yang nyembah selain Allah itu semua sama juga kayak tadi, patung-patung yang ada di mana-mana, itu ketika zaman Nabi mau lahir, itu semua patung tersungkur jatuh ke depan. Maknanya itu menyatakan bahwa patung itu jatuh ke depan itu nggak bisa melindungi mukanya dari kena lantai, kena tanah. Itu kok bisa disembah. Berarti itu sebuah kebatilan. Tidak pantas itu satu benda yang dia sendiri tidak bisa melindungi dirinya dari jatuh, itu dari terkena wajahnya kepada bumi, kepada tanah, kok malah disembah. Itu sebuah kebatilan. Begitu juga api yang tetap ujungnya akan padam, itu juga sebuah kebatilan.
nyembah api itu. Nah, itu sebenarnya satu makna dari kebenaran itu sudah mulai tampak. Walaupun nanti Nabi masih 40 tahun berikutnya lagi, ya kan? Ada dakwahnya itu. Tetapi maksudnya Nabi itu mukaddimahnya begitu demikian. Mukaddimah demikian. Hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Allah, itu sudah mulai dikasih sentilan-sentilan. Sentilan-sentilan. Allah amu wa sammu fa i'lanul basyairi lam tusma' wa bariqatul ingzari lam tushami min ba'di ma akhbaral aqwama kahinuhum bi anna dinahumul mu'wajja lam yaqumi. Amu wa sammu, amu mereka semua pada buta, wa sammu dan mereka pada tuli. Fa'ilanul basyairi, maka pemberitahuan tentang kabar gembira lam tusma, tidak didengar. Wa bariqatul ingzari lam tushami, kemudian peringatan-peringatan juga tidak mau diterima. Mim ba'di ma akhbarul aqwama kahinuhum, padahal kahin dulu-dulu dukun-dukun tuh lumayan laku ya. Sekarang juga laku juga. Tapi dulu-dulu tuh dukun-dukun itu ada benarnya. Maksudnya memang karena memang mereka kerjasama dengan jin. Nah, di antara jin itu ada yang mereka mencuri berita dari langit. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Itu dalam Quran tuh zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Aku, kata Allah, hiasi langit itu dengan lampu-lampu. Masabih itu lampu-lampu. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Maksudnya bintang, lampu itu maksudnya bintang-bintang. Kemudian aku jadikan bintang itu rujuman sebagai perajam, sebagai alat untuk melempar lisyayatin, untuk setan-setan. Ngapain itu? Ya, jadi setan-setan tuh yang naik ke langit, mereka tuh nyuri berita dari para malaikat. Nyuri berita. Nah, setelah berita dicuri, kemudian disampaikan kepada dukun-dukun tuh, sehingga tahu, oh nanti itu begini, nanti itu begitu, gitu. Nah, dukun-dukun dulu begitu. Nah, ketika Nabi itu mau lahir, maka penjagaan itu semakin ketat, sehingga tidak ada jin-jin yang berhasil, setan-setan yang berhasil untuk nyuri berita dari langit, berita dari langit. Sehingga pada kacau tuh dukun-dukun, malah nggak punya istilahnya bahasanya nggak ada sinyal gitu. Nggak ada sinyal, nggak dapat apa-apa dia. Jinnya pada gagal semua nyari berita. Begitu. Nah, waktu zaman Nabi mau lahir tuh, kahin-kahin mereka pada dukun-dukun itu sudah ngomong sama kaumnya, apa? Bi anna dinahumul muwajja lam yakumi. Agama kalian yang sekarang ini nggak akan kekal. Tidak akan kekal. Nanti akan kalah dengan agama yang dibawa oleh Nabi terakhir ini. Ya. Allahu Akbar. Jadi ini satu peringatan, satu peringatan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau ini pembawa berita, pembawa agama yang benar, dan tidak ada yang benar selain agama itu. Dan itu ditandai ketika Nabi lahir sudah terjadi hal-hal yang luar biasa. Insyaallah. Maka kita perlu bangga itu, perlu bangga, syukur. Bentuk syukur kita, ya kita sungguh-sungguh lagi dengan menjalani apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Terutama ya Al-Quran itu, karena sumber hidayah itu Al-Quran itu. Ya kita baca Al-Quran, mulai dari huruf per huruf, surah per surah, juz per juz. Nah, kita baca, itu tahapan pertama. Lalu tahapan berikutnya kita pahami maknanya. Nah, kita bukan orang Arab, tetapi siapapun itu, bahasa apapun dia, tetap buku petunjuk kehidupan itu adalah Al-Quran. Ya, selama dia mau manusia, maka buku petunjuknya adalah Al-Quran. Nah, kalau kita mau coba-coba pakai buku petunjuk yang lain selain Al-Quran, ya nanti yang ada malah rusak. Sebagaimana kita beli
beli sepeda motor, beli sepeda motor. Kemudian kita pakai buku panduan untuk merawat sepeda motor, pakai buku panduan mesin cuci. Maka kacau. Tinggal lubang-lubang itu kita isi dengan air, isi dengan sabun, lubang oli, lubang bensin. Ini malah hancur jadinya. Karena kita pakai panduan begitu. Pakai panduan mesin cuci. Kalau memang itu motor, maka buku panduannya ada motor. Itu mesin cuci, maka buku panduannya mesin cuci. Begitu manusia ini ciptaan juga, maka dia punya manual buku, punya buku panduannya yaitu Al-Quran. Dan kita bukan orang Arab gimana? Maka kita belajar. Sekarang sudah banyak diterjemah itu ayat-ayat Al-Quran, mushaf itu sudah diterjemah. Itu yang kita baca saja. Kalau tidak paham, tanya kepada yang paham. Bahwa ini maksudnya memang Al-Quran tuh bicara kepada saya. Al-Quran itu memberitahu kepada saya bagaimana cara saya hidup. Itu tanda syukur kita bahwa meyakini bahwa agama yang kita perlu, agama yang kita jalani adalah satu-satunya agama yang benar. Rasul yang diutus oleh Allah adalah Rasul yang benar, Rasul yang paling mulia. Maka tanda syukurnya demikian. Dan juga kita gali lagi apa-apa yang berkaitan dengan Nabi, kita gali terus. Nabi itu nggak habis-habis dipuji seperti apa, nggak habis-habis. Keutamaan beliau itu tidak habis dengan kata-kata, dengan tulisan-tulisan. Sehingga di fama belagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Paling puncaknya pokoknya sudah yang kita tahu, mentok-mentoknya pikiran kita, mentok-mentoknya akal kita mengatakan annahu basyarun, beliau ini manusia, wa annahu khairu khalqillahi kullihim, dan beliau adalah makhluk terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Oke, mungkin sedikit saja untuk ngaji malam ini, mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan menjadi wasilah Rasulullah SAW mencafaati kita semuanya. Kita akhiri, subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.